Selamat datang kembali di channel ini. Ini ada komponen elektronik, yaitu sebuah komponen semikonduktor. Ini adalah dioda kiprok atau dioda jembatan atau bridge dioda. Ada dua jenis, contohnya di sini yang petak dan yang ada kakinya seperti sisir. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengukur dengan cara yang sangat-sangat mudah untuk mengetahui pin atau terminal dari dioda jembatan ini. Dan kita lihat dulu simbol dari dioda jembatan. Untuk model-model yang lain dari dioda ini ada beberapa macam, tetapi pada kesempatan ini kita akan mencoba dua saja. Yang pertama yang petak ini. Nah, di sini kita bisa melihat dengan mudah satu kaki itu berbeda dengan yang lainnya untuk posisinya, arahnya. Kita bisa lihat ini ada satu kakinya yang sebelah kiri atas itu dia posisinya horizontal, yang tiga lagi posisinya vertikal. Nah, yang horizontal itu adalah positifnya. Oke, kita akan langsung untuk melihat ini terminalnya. Yang ini itu adalah positif. Ini gambarkan, ini pandangan dari bawah atau tampak bawahnya. Dan ketiga terminal yang lain. Nah, untuk pengukurannya kita bisa nanti lakukan. Untuk terminal positif ini kita bisa mengukur nanti dengan multimeter digital untuk mengetahui pin yang lainnya. Jadi pertama sekali kita tahu dulu terminal yang positifnya. Nah, untuk yang dioda jembatan model sisir, untuk yang positifnya di sudutnya itu ada lekukan, ada sudut, nah, dan dia tumpul. Dan pada kakinya juga dia memiliki kaki yang lebih panjang dari yang tiga lagi. Dia memiliki pin atau kaki yang paling panjang, itu adalah terminal untuk positif. Nah, ini masukkan positif di sini adalah output atau sisi paling kanan dari dioda jembatan ini, sesuai dengan simbolnya. Oke, kita langsung saja melihat dari simbol ini untuk mengetahui pin AC dan pin negatif dari dioda jembatan ini. Kita ambil dulu multimeter digital, dan posisi multimeter digital ini kita tempatkan pada selektor dioda. Nah, perlu kita ingat untuk multimeter digital, probe positif atau merah itu akan mengeluarkan tegangan positif, dan yang probe hitam atau negatif itu adalah posisi untuk arus negatif. Berbalik dengan multimeter analog. Jadi nanti yang probe yang hitam ini, bentar dibalik dulu. Yang hitam ini posisinya di katoda dan yang merah di anoda, karena arus itu dari positif menuju negatif. Maka nanti akan terukur nilainya di multimeter digital. Begitulah kita cek satu persatu nanti untuk diodanya. Nah, kita langsung saja. Kita tadi sudah tahu terminal positifnya, probe negatif atau hitam di terminal positif atau katoda. Kita tes dulu untuk yang pertama. Ya, ada terbaca nilainya 511 ohm kira-kira. Nah, artinya satu dioda terbaca nilai 500-an ohm. Berarti kalau di seri diodanya akan terbaca 2 kali lipat dari nilai itu. Misalnya seperti ini 1100 sekian ohm. Berarti ini adalah antara positif dengan negatif ini. Ini karena dia sudah melewati dua dioda dihubungkan secara seri. Ya. Jadi gampang sekali. Ini kita mengukur satu dioda ini
positif dan negatif. Dan jika kita ukur yang satunya lagi sama 511 ohm seperti ini, sisi yang satunya lagi. Nah, untuk pengukuran semua jenis dioda jembatan ini sama. Kalau kita mengukur 2 dioda, berarti 2 kali lipat dari nilai tahanan dari satu diodanya. Oke, ini tadi sudah kita tahu positifnya. Ini untuk AC2, yang bawahnya AC1 atau terbalik, dan yang ini adalah untuk negatifnya. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita tidak ragu-ragu jika pada label pada dioda ini tidak ada lagi simbolnya, kita bisa menggunakan cara ini. Kita sudah tahu untuk tutup terminal positif, terminal AC, dan terminal negatifnya. Oke, kita langsung memastikan. Ingat lagi, untuk posisi yang horizontal seperti ini, terminalnya itu adalah positif. Langsung kita coba untuk jenis yang kedua, dioda jembatan ini. Tadi kita tahu yang kakinya panjang itu adalah positif, yang lainnya kita nanti cek satu persatu. Dengan adanya label ini kita mudah mengetahui. Anggap saja kita tidak melihat atau tidak ada tanda untuk labelnya. Kita tutup dulu dengan isolasi listrik. Nah, kita mungkin pada suatu waktu menemukan dioda ini sudah setengah rusak misalnya, dan kita mau mengukur di mana posisi dari setiap pinnya, ataupun dioda ini baru tapi kita tidak tahu labelnya, kita bisa menggunakan cara ini untuk identifikasi masing-masing dari pin dari dioda jembatan ini. Nah, seperti tadi, salah satu ciri-cirinya untuk mengetahui bagian positif dari terminalnya yaitu pada sudut yang tidak runcing atau sudut tumpulnya yang ada kemiringan seperti itu, maka pin yang di bawahnya adalah pin untuk positif. Nah, sama seperti pada dioda yang pertama tadi, caranya sama. Positif dari dioda ini kita tempatkan probe hitam dari multimeter digital. Nah, ini berbalik sekali lagi jika kita menggunakan multimeter analog. Kalau pada multimeter analog, probe yang hitam ini harus kita ganti dengan probe yang merah. Sebaliknya seperti itu. Oke, ini sama, kita ukur positif atau probe merah ke terminal yang tiganya salah satu. Jika kita mengukur hambatannya di bawah 1000, berarti itu adalah satu dioda. Jika 1000 lebih, berarti dia 2 dioda, ataupun yang kita ukur adalah antara positif dan negatifnya. Kita sudah dapatkan yang paling panjang adalah positif, berikutnya adalah untuk AC atau dari trafo, dan yang paling kanan adalah negatifnya. Oke, jadi ini adalah cara yang gampang. Sebenarnya untuk dioda kiprok ini, di dalamnya terdapat 4 dioda seperti ini. Nah, cuma dia sudah dicetak dan satu paket dalam satu kemasan. Ini adalah dioda 1N4007. Seperti simbol sudah kita susun urutannya. Nah, atau dioda yang lebih besar, ini dioda 10 ampere. Jika kita susun sama persis dengan yang kecil tadi. Nah, ini urutannya sama. Yang paling kiri itu adalah negatif, ada posisi anoda, dan katodanya adalah positifnya. Oke, itu saja untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tinggalkan like, dan tinggalkan komentar jika ingin berdiskusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.